Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Ahmed yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kali ini kita masih membahas kemampuan lanjut. Di part keempat ini masih soal KSNK SMA 3 Juni 2021. Di part keempat ini saya akan coba membahas soal nomor 7 dan nomor 8. Tapi sebelumnya saya minta maaf karena saya dalam keadaan sakit ya, dan saya minta doanya agar diberi kesehatan, agar diberikan kelapangan untuk membahas semua soal yang bermanfaat buat kita semua. Oke, langsung saja kita bahas ke soal nomor 7. Di soal nomor 7, suatu barisan ternary terdiri dari 0, 1, atau 2 dengan 15 unsur dan 5 angka 0, serta di antara angka 0 terdapat setidaknya 2 bilangan yang lain. Setidaknya ya kalimatnya. Banyaknya barisan ternary yang memenuhi adalah, jadi kalau dalam hal ini ada 5 angka 0, berarti, dan 5 angka 0. Berarti 5 angka 0 ini berarti kita bahasanya dia, jadi pas banget atau tepat memiliki 5 angka 0. Berarti angka 0 itu 5, berarti kita bisa tuliskan 5 ini. Berarti 0, kemudian ini ada bilangan, kemudian 0, nah ini kan bisa nih. Kemudian ada 2 bilangan lagi, 0, kemudian bilangan lagi 0, nah ini 1, 2, 3, 4, kemudian 2 bilangan lagi 0, nah ini, berarti setelahnya ada bilangan yang lain. Jadi yang dimungkinkan seperti inilah gambarannya. Jadi kita anggap adalah A, ini kita anggap adalah B, ini kita anggap adalah C, ini adalah D, ini adalah E, berarti ini adalah F. Berarti dalam hal ini B ini itu minimal 2 angka, minimal 2 angka yang tidak 0, berarti bisa 1 atau 2. Ini ada 2 bilangan. Kemudian ada 2 bilangan. Berarti dalam hal ini kita punya asumsi bahwa A ditambah B ditambah dengan C ditambah dengan D ditambah dengan E ditambah dengan F, berarti ada 10 ya. Ada 10. Ini kan 10. Nah ini ada 10 bilangan. Kemudian kalau misalkan dibilangnya banyaknya barisan, maka kita harus tahu cara penempatan bilangannya dulu. Nah, cara penempatan bilangannya ini kita bisa menggunakan yang paling gampang itu adalah kita menggunakan dalil de Moivre ya. Nah, dalil de Moivre ini itu karena ini bisa saja ini bilangan, kan yang diminta adalah bilangan bulat positif ya. Kalau bilangan pada dalil de Moivre itu biasanya bilangan bulat positif. Dan di sini adalah bilangannya 1, 2, maka kita bisa asumsikan seperti ini. Seandainya kita punya bilangan B itu adalah, B aksen itu adalah B ditambah dengan 2, maka bisa jadi kita ganti adalah angkanya A ditambah dengan B aksen, ditambah dengan C aksen, ditambah dengan D aksen, ditambah dengan E aksen, ditambah dengan F. Kenapa demikian? Karena kita asumsinya adalah B aksen itu adalah B ditambah dengan 2, maka kita bawa ke bawah bilangan bulat ya, jadi nanti dia menjadi bilangan cacah lah. Jadi bulat positif dia mulai, jangan bulat positif lah ya, dibuat bulat positif ya. Nah, kalau bulat positif berarti kan sama aja bilangan asli, sedangkan di sini kan ada 0, maka ini kita bawa ke bilangan cacah. Berarti dalam hal ini merupakan bilangan cacah. Nah ini maksudnya. Jadi bilangannya ada 0 dan sebagainya ya. Kemudian kalau kita sudah dapatkan di ini, nah berarti ini sama saja, ini kan berkurang semua, sudah berkurang 2, maka mensisakan nilai 2. Nah dengan menggunakan dalil Moivre ini, maka kita bisa tahu cara penempatannya. Jadi cara penempatannya adalah hitungnya jumlah positifnya 1, 2, 3, tanda plus ya, tanda tambahnya 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5 tambah 2 berarti 7 ya, 7, kemudian tanda plusnya karena ada 5 ya, nah 5, jadi 7 dari 5, maka kita dapatkan 7 faktorial per
2 faktorial kali dengan 5 faktorial. Maka kita dapat 7 kali 6 dibagi dengan 2. Maka dapatnya adalah 21 cara penempatan. Nah, itu cara penempatannya. Berarti ada 21 cara. Kemudian kita kan juga harus menaruh bilangannya itu. Jadi kita harus tahu bilangannya itu, yaitu karena ada tadi minimal setidaknya adalah maaf ya, setidaknya ada 2 bilangan, maka cara penempatannya ini ada jadi ada 2 pangkat 10 masing-masing ya, ada 10 karena ada 10 bilangan ya, jadi 2 pangkat 10 ini kan bisa 2. Berarti banyaknya cara dari bilangan ternari di sini adalah 21 penempatan dikali dengan cara tadi kedua cara 21 itu cara penempatan, kemudian cara mengisinya adalah 2 pangkat 10. Jadi kita lihat bilangan yang dimaksud dalam soal ini adalah 21 kali 2 pangkat 10. Oke. Kita langsung ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Di soal nomor 8, banyaknya pemetaan dari A ke B dengan 9 dan 10 memiliki prapeta. Berarti kita cari tahu. Ini pelajaran ketika di SMP ya. Jadi kalau ditanya banyaknya pemetaan dari A ke B itu adalah N sama dengan NB, itu dipangkatkan dengan NA. Nah, ini di SMP kita diajarkan gitu. Berarti ini kalau karena di sini mintanya adalah 9 dan 10, maka kita cari komplemennya saja. Jadi tanpa 9 dan tanpa 10. Oke. Berarti kalau misalkan bebas memilih dalam hal ini tanpa syarat, berarti yang pertama adalah tanpa syarat. Nah, kalau tanpa syarat berarti kan bebas ya. Berarti NA-nya di sini ada 5 ya, karena ada 1 2 3 4 5, kemudian NB-nya pun di sini 1 2 3 4 5, berarti ada 5. Kita bisa tuliskan perapetanya perapeta lagi. Jadi pemetaan dari yang A ke B-nya itu berarti sama dengan banyak pemetaan, misalkan berarti 5 pangkat 5. Oke ya, berarti kalau tanpa syarat adalah 5 pangkat 5. Kemudian kalau syaratnya adalah tanpa 9. Kalau tanpa 9 berarti B-nya kan berkurang 1, jadi tinggal 4. Maka N yang dimaksud itu kalau ketika yang tanpa 9 ini adalah berarti B-nya 4, berarti 4 pangkat 5. Kemudian kalau yang tanpa 10, berarti yang N tanpa 10 ini komplemen ya. Maka ini adalah juga sama kalau tanpa 10, berarti kan ada 4 juga, berarti 4 pangkat 5. Nah, kemudian kalau tanpa 9, tanpa 10, sekarang tanpa keduanya. Kalau tanpa keduanya berarti N tanpa 9 dan 10. Nah, ini berarti ada irisannya ini. Berarti ada 3 ya. Berarti 1 2 3, berarti 3 pangkat 5. Jadi kita bisa ya, oke. Nah, saya lagi minta bukain makanan. Nah, berarti ini ada seperti ini. Jadi kita lihat, maka kalau yang ditanya adalah banyaknya prapeta yang dimaksud adalah berarti jawaban yang dimaksud misalkan adalah X ya. Maka 5 pangkat 5 dikurangkan dengan 4 pangkat 5 ditambah 4 pangkat 5. Karena ini adalah irisannya, maka dikurang 3 pangkat 5. Atau kita bisa tuliskan 5 pangkat 5 dikurang ini 2 ya, berarti 2 kali 4 pangkat 5 min ketemu jadi plus 3 pangkat 5. Sehingga kalau ini dihitung hasilnya itu adalah 1320. Jadi itu soal untuk 8, jawabannya adalah 1320. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbagi untuk menginspirasi.